وجعلنا وإياكم من أهل السمع والطاعة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين هم كالقواعد اللامع لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin mujadah Al-Quran, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu sesepuh yang selalu kami ikuti dan kami hormati, lebih khusus rombongan dari pengurus PGN Kudus dan juga para pengurus NWC dari baik tingkat syariah maupun tanfidiyah, juga para pengurus ranting dan juga pengurus masjid dan semua yang hadir di majelis ini yang kami muliakan. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya yang agung dan banyak sekali kepada kita semua. Karena sangat banyaknya di Al-Quran sudah diterangkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa menghitung sangat banyaknya. Apalagi nikmat ini kita terima tanpa jeda, selalu dan kontinu. Jadi seakan-akan sudah biasa, maka dianggap biasa, dianggap tidak nikmat oleh Allah. Coba kita perhatikan bahwa di antara nikmat Allah yang agung, kita ini dijadikan manusia. Kita jadi manusia, nikmat yang sangat-sangat besar. Padahal kita tidak pernah meminta ketika dulu supaya kita jadi manusia, tapi alhamdulillah lahir menjadi manusia. Kenapa kita menjadi manusia, menjadi nikmat yang agung? Karena manusia itu makhluk hewan yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Jelas di dalam Al-Quran. Sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam. Maka jangan sampai mau kalau kita dijadikan anak turun monyet, mau jadi monyet ini. Manusia Nabi Adam kita itu. Di antara sebagai manusia dijadikan orang yang beriman. Kita tahu bahwa iman adalah nikmat yang agung, menjadikan kita bahagia dunia akhirat itu adalah iman. Tiket masuk surga adalah iman. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita sudah punya persyaratan naik surga, yaitu iman. Maka iman kita harus kita jaga, akidah kita harus jaga, jangan sampai melewat, jangan sampai hilang keimanan kita, karena ini syarat penting untuk masuk surga. Wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Jadi iman harus disertai amal soleh. Apa amal soleh? Ya perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran. Jadi kalau kita iman dan beramal soleh, ini jatahnya adalah surga. Maka ini yang perlu kita perhatikan adalah menjaga iman, akidah kita, dan ditambah dengan beramal soleh. Maka mestinya
orang Islam ini mestinya harus selalu baik harus baik terus ya. Baik terus. Kalau kita mengikuti Al-Quran pasti akan menjadi orang yang baik, orang yang menyenangkan, dan orang yang selalu gembira karena mengingat nikmat-nikmat Allah yang agung ini. Di antaranya perintah-perintah yang di dalam Al-Quran yang sudah kita kenal. Kita hidup ini dijadikan atau diperintahkan tidak lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengawuh. Apa ibadah yang dimaksud di sini? Ya ibadah artinya mengikuti perintah Allah. Ya kembali lagi mengikuti Al-Quran. Ini. Nah, ibadah-ibadah yang ada di Al-Quran ini banyak sekali aturan-aturan. Dan memang Al-Quran ini adalah petunjuk Allah kepada manusia hidup di dunia. Jadi hudal linnas syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Artinya Al-Quran ini sebagai petunjuk manusia di dunia, petunjuk yang komplit, ya, petunjuk yang sempurna. Maka Quran ini tidak hanya menerangkan cara sholat saja, ibadah saja, tapi segala sesuatunya ada. Bahkan di dalam Ibnu Abbas ahli tafsir Al-Quran mengatakan jami'ul ilmi fil Qur'an lagi taqassara anhu abhamur rijal. Segala ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Nama segala ya, semuanya. Ada ilmu biologi, ilmu matematik, bahkan ilmu seksiologi ya, itu ada di dalam Al-Quran. Kalau ibadah sudah jelas saya tahu, itu sudah ada. Tapi kegiatan kita sehari-hari, termasuk hutang piutang, itu malah ayat yang terpanjang itu tidak menerangkan bagaimana sholat, tapi hutang piutang, cara hutang itu yang dipraktekkan oleh bank konvensional itu. Itulah Al-Quran. Lakin takol soro'an agama rijal, tetapi pemahaman pakar ilmu tidak sampai. Quran sudah menerangkan, tapi pemahamannya belum sampai. Dan nanti kalau sudah ada penemuan baru, ada sains modern, oh ternyata Quran sudah menerangkan lebih dulu. Banyak sekali yang seperti itu, seperti ditemukan bahwa dataran rendah yang paling di bumi itu ada di laut mati. Nah, itu saya bilang kan, ulibatir ruhi ajnal arum. Kemudian kalau kita naik nanti kekurangan oksigen, itu diterangkan dalam Al-Quran. Seakan-akan orang yang dadanya sesak karena kurang oksigen dan lain sebagainya. Itulah Quran sudah menerangkan ya. Tapi kita ini yang belum bisa mempelajari dengan sempurna dari Al-Quran itu. Maka mestinya cara makan juga ada, cara tidur. Ini kalau diterangkan, sudah enggak banyak sekali gitu. Maka marilah kita untuk memperdalam ilmu ini, kita harus memperdalam, mempelajari dari tafsir-tafsir Al-Quran. Yang paling penting, ibadah yang paling penting itu adalah sholat. Perintah sholat ini tidak melalui kuret, tidak melalui utusan, tapi
perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali sholat ini. Nabi dipanggil, kalau presiden itu istana. Ini Nabi dipanggil oleh Allah melalui Isra Mi'raj itu untuk apa? Diberi perintah sholat. Maka sholat inilah yang paling penting. Rukun Islam yang banyak diperintahkan ini hanya sholat, dan kedua adalah zakat. Sholat dan zakat itu aqimus sholat wa atuz zakat. Kalau haji, puasa ini beberapa saja, tapi aqimus sholat dan atuz zakat ini puluhan yang ada di dalam Al-Quran. Di samping itu besok di akhirat awwalu ma yuhasabu bil ardu yaumul qiyamati as-shalah. Hamba besok di hari kiamat yang pertama-tama ibadah dihisab itu adalah ditanyakan sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya ibadahnya dianggap baik. Tapi kalau sholatnya ini ganteng atau tidak pas, tidak baik, apalagi yang lainnya. Maka kita harapkan sholat kita ini supaya betul-betul sholat yang betul, ya, yang baik itu. Karena sholat ini yang kita kerjakan setiap hari seakan-akan sudah biasa, kadang-kadang malah tidak diperhatikan, ya, sudah biasa, ya. Padahal adalah sesuatu yang penting. Ini sebagai laporan kita kepada Allah, kita menghadap kepada Allah sholat ini. Nah, kalau biasanya kita disuruh lapor kepada bupati itu kan sungguh-sungguh. Tapi ini kita kadang-kadang kepada Allah ini, ya, sebagian kita melakukan mungkin yang kurang sungguh-sungguh. Nah, maka marilah kita ajak untuk bersama-sama supaya sholat kita ini bisa betul-betul sungguh-sungguh dan memang betul-betul sahih. Karena ini yang saya alami, ya. Karena saya sering keluyuran, ya, kemana-mana sampai ke luar-luar jauh, ya. Di dekat-dekat sini saja sudah ternyata itu kalau saya mengikuti Jumatan, ya, itu imamnya saja di dalam mengimami kurang pas gitu. Kemarin kami di jalan sana terpaksa saya i'adah sholatnya karena bacanya begitu jelas. Ar-Rahmanir-Rahim nomor HP-nya tapi sampai sekarang belum masuk. Yang memang kewajiban kita untuk mengingatkan kalau ada yang salah. Kita diperintah amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk itu menjadi imam yang tidak sah ini kan berbahaya. Pemimpinnya tidak pas ini. Maka pertama-tama marilah kepada bapak-bapak imam, ya, supaya betul-betul imam yang betul, ya. Artinya syarat rukunnya menjadi menjalankan sholat harus benar, dan syarat rukunnya imam ini juga harus benar, ya. Nah, maka usaha kita ini, ya, mengumpulkan para imam masjid untuk supaya pertama-tama untuk diri kita masing-masing supaya sholatnya ini memang sholat yang betul, ya. Dan sholat yang banyak diterangkan di Al-Quran ini, ya. Di antaranya kan wala dzikrullahi akbar, ya, tentu zikir kepada Allah adalah akbar yang agung. Nah, ini banyak penafsiran zikrullah adalah sholat, ya. Jadi sholat ini termasuk ibadah yang agung, sangat agung, ya, paling agung, ya. Artinya sholat tali zikri, kamu didirikan sholat untuk ingat kepada Allah. Wa dzikrullahi akbar, ada ini.
Dan mestinya dengan melaksanakan sholat yang baik itu akan mempengaruhi diri kita dan juga keluarga kita. Bahkan dia dalam Al-Quran ada perintah wa'mur ahlaka bis-sholati 'alaiha wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Coba ini kita perhatikan secara mendalam. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahlah ahlimu untuk bersolat. Jadi kita jangan sholat sendirian, yang sholat hanya bapak ibunya, tapi keluarga yang mengikuti kita tidak sholat. Ini berarti keluarga rumah ini harus sholat semua. Wastabir 'alaiha, dan supaya mensabari di dalam menjalankan sholat. Sabar itu artinya tidak tergesa-gesa, harus hatinya yang tenang. Nah, kita kebanyakan sholatnya kan berusaha-berusaha, bacaannya saja bumbu orang. Nah ini pas qabil 'alaiha, ini ada harus tekun, harus istiqomah. Was qabil 'alaiha. Berarti di dalam kita sholat ini harus tenang, khusyuk, dan bacaannya ini dibaca dengan jangan disingkat-singkat atau hanya memenuhi tomanina saja, tapi bacaannya dibaca. Jadi wasqabil 'alaiha ini yang perlu kita perhatikan. Jadi seperti kita membaca tasbih-tasbihnya yang 3 kali, ini kadang-kadang tidak dibaca atau hanya sekali. Kita bisa memantau dari imamnya saja ya. Kalau kita sujud ya. Kalau saya jalannya kan agak pelan-pelan, jadi belum sampai sujud itu sudah imamnya sudah berdiri, padahal imam Jumatan ya. Maksudnya imam Jumatan pilihan ya. Nah ini bisa kita nilai atau kita kita katakan, berarti kebanyakan kita menjalankan sholat ini kurang kesabaran atau tergesa-gesa gitu. Sebab kita lihat dari sholat Jumatan saja sudah begitu, berarti kan secara umum ya, kita sholatnya belum sempurna. Ini yang saya jalankan sendiri, yang saya rasakan sendiri juga begitu. Kadang-kadang ya tidak membaca ya. Kadang-kadang bacanya hanya sekali. Tidak, ini saya sendiri Pak, betul itu ya. Jadi kalau pas ya waktu bacaannya bisa tenang, tapi seringnya kurang ya. Maka mari kita bersama-sama diri kita untuk kita perbaiki jalan sholat. Nah setelah sholat itu lanas anuka rizqan, saya tidak minta rezeki kepada kamu. Perintah sholat belakangnya saya tidak minta rezeki kepadamu. Kamu tidak ditarik apa-apa. Nahnu narzuquka, kita pakai nahnu, saya yang akan memberikan rezeki. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa sholat yang sabar, sholat yang tenang akan mendapatkan rezeki yang barokah. Ini maka kita harus sholat ini kita gendeni semua latihan untuk menekuni sholat yang khusyuk. Di samping itu kalau kita perhatikan perintah Allah yang ada di Al-Quran kebanyakan aqimus shalah wa atuz zakat. Paling tidak wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Artinya kalau aqimus shalah, kita mendirikan sholat, artinya sholat dengan istiqomah. Mendirikan tidak hanya sholat, tapi mendirikan sholat itu berarti sholatnya yang tekun dan istiqomah. Ini kebanyakan wa atuz zakat, tunaikan zakat.
Ini sudah seakan-akan kalau sholatnya tekun akan bisa memberikan zakat atau mau zakat. Paling tidak wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebelum wajib zakat mau infak atau bisa infak. Ini hubungannya sholat dengan harta, dengan uang, dengan rezeki itu ya. Maka marilah sholat ini betul-betul kita perhatikan. Dan sholat ini tadi sudah diterangkan bahwa saya juga sudah membaca yang dibagi itu termasuk keterangan yang rinci dan yang lengkap ya. Kalau Bapak nanti bisa mendalami yaitu keterangan yang rinci ya. Mungkin di khasalatan jarang yang seperti itu ya. Tapi nanti bisa dipelajari dengan yang seksama cara-caranya kita sholat ya. Mengharapkan tangan itu gimana ketika sujud, ketika iktidal dan Bapak Ibu yang kami hormati ya, setelah itu tentunya yang paling penting adalah ketika kita sholat adalah tahu arti ya, atau merasakan arti-arti yang kita baca. Tidak hanya kita bisa membaca dengan baik, tapi artinya. Dan diantaranya yang ada di sholat ini kita mestinya sudah ada permohonan kepada Allah. Yang permohonan ini yang lengkap dan pasti dibutuhkan oleh kita semuanya. Yaitu ketika kita julus baina sajdatain, itu yang permohonan yang lengkap itu. Tapi kadang-kadang tidak masuk hati, pokoknya diwoto. Itu coba kalau kita perhatikan sangat lengkap. Apa itu? Robbi firli. Kita pertama-tama minta ampun karena kita sudah banyak dosa. Sudah disabda oleh Nabi, kullu bani Adam khata'un ya. Maka kita minta ampun. Warhamni, minta disayangi oleh Allah ya. Warhamni, disayangi, dicintai oleh Allah ya. Kalau dicintai, disayangi Allah pasti ya Allah akan memberikan semuanya yang kita inginkan. Wajburni, dan minta supaya ditambah, artinya kekurangan kita ini ditutup oleh Allah ya. Jadi tidak ada kekurangan berarti kalau sudah ditutup. Wajburni warhamni wajburni warfa'ni, dan supaya kita diangkat derajat kita, diangkat kebaikan kita ini. Warfa'ni warzuqni, dan minta diberi rezeki. Jadi lengkap ini warzuqni wahdini, dan minta ditunjukkan yang benar, jangan sampai kesasar. Wa'afini, dan mudah-mudahan diselamatkan atau disehatkan. Jadi minta selamat dari bahaya, selamat dari penyakit ya. Tapi kadang-kadang nggak masuk hati ya, komentar tapi tidak tenaran namanya ya. Setelah itu wa'fu anni, minta diampuni lagi. Jadi ampun permohonan dan akhirnya. Jadi ini doa yang sangat-sangat kita butuhkan mestinya ya. Kalau kita bisa berdoa ketika membaca ini masuk dalam hati kita ya, ya ini semuanya ada di situ. Maka itu yang termasuk yang penting untuk kita minta, dan hati kita di dalam minta memang betul-betul jujur, betul-betul kita rasakan.
Kemudian ya termasuk yang penting dalam sholat adalah rukun qauli. Rukun qauli termasuk ada takbir, fatihah, tahiyat dan lain-lainnya. Ini rukun qauli ini mestinya harus yang benar menurut tajwid, menurut makharijul huruf, ini adalah yang benar. Maka ini ya mestinya saya sudah berangan-angan untuk rekam, tapi kebetulan belum sempat. Yang rekam sudah bisa, saya belum bisa, dan simpan terus sampai sekarang belum. Dan ini ya, karena nanti saya ada cara, saya minta pertama dan mengambil, saya minta maaf untuk pulang dulu. Jadi kita membaca Fatihah, membaca rukun-rukun qauli harusnya benar. Ini nanti coba kita baca bersama, dan nanti sebagian yang perlu kita terangkan akan kita terangkan. Ya, coba ini kami baca, nanti dipilihkan supaya bisa diperhatikan. Nanti kalau perlu keterangan akan saya terangkan. Nah, ini untuk kesempurnaan ya, maksudnya ada A-unding. Kalau ini kan tidak termasuk rukunnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Yaitu mengenai Fatihah. Ya, sekarang apa yang sering terjadi kesalahan akan saya terangkan. Pertama adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ini termasuk rukun qauli yang pertama. Allahu Akbar. A itu jangan sampai dibaca O. Hamzah itu pasti tarkib. Tapi kita sering mengucapkan Allah. Allahu Akbar. Nah, ini karena terpengaruh oleh lam yang tebal. Maka kita harus A, I, U, tidak ada O, I, U, tidak ada ya. Harus Allahu Akbar, hamzahnya harus A. Kemudian lam itu makhrajnya ujung lidah terkena gusi. La, li, lu, al, gusi.
ujung lidah dibusi. Nah, orang membaca lam ini juga banyak atau sebagian ada yang kurang pas. Kalau anak-anak, ini yang saya sering menyimak, katanya sudah hatam yang buah atau hatam Quran. Ketika baca Bismillah saja lidahnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal lebih sukar dong lidahnya keluar. Tapi ternyata begitu. Jadi lidah harus nempel pada gusi. Asalnya kan Allahu. Lam itu aslinya tarkik. Kemudian dibaca tafkhim karena lafal Allah sebelumnya yang fathah atau dhamma. Itu lidahnya tetap nempel di gusi. Jadi Allahu jadi Allah. Jadi bukan Allah, karena Allah itu wawu. Cuma tafsirnya memang agak berbeda dengan yang lain. Ya. Kalau yang lain jadi apa? Hako, ini tidak lalo, tapi Allah. Jadi lidahnya harus nempel, seakan-akan baca wawu, tapi lidahnya tetap nempel. Jadi Allah. Ini suaranya menjadi Allah, bukan Allah. Kalau Allah nanti artinya sudah berbeda. Orang yang mengadu, yang tanda-tanda aku itu kalau mengucapkan Allahu berarti menyebabkan Allah mengadu. Dari Allah. Allahu. Ya. Kemudian ada rentetannya karena ada H. Ya. Ini yang sering terjadi. H ketika akhir orang membaca itu seringnya tidak tepat pada makhraj.